Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Wilda Zamrawati, Mardia, Mercy Julianto Pasau, dan saya Farida A. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang analisis daya saing dan strategi pengembangan agribisnis gandum lokal di Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kondisi agribisnis gandum lokal yang pertama yaitu subsistem agribisnis hulu, di mana benih yang digunakan dari hasil perbanyakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Benih penangkaran oleh Balit Serelia Maros, penangkaran Unpad dan UKSW. Kedua yaitu subsistem usaha tani. Pola pengembangan gandum tidak ditujukan untuk menggantikan tanaman utama seperti padi atau sayuran, tetapi dengan memanfaatkan lahan kering yang ada dengan pola tanam monokultur, sayur-sayuran atau umbi-umbian, gandum atau tumpang sari dan sayuran. Yang ketiga yaitu subsistem agribisnis hulu dan pemasaran, di mana di Kecamatan Tosari, Pasuruan, produk olahannya masih sangat sedikit, baik jumlah maupun variasi. Dan yang keempat yaitu subsistem penunjang agribisnis, di mana di dalam subsistem penunjang agribisnis ini yaitu ada pemerintah, kelompok tani, perguruan tinggi, dan lembaga peneliti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu daya saing agribisnis gandum lokal dengan analisis gandum, komposisi Portes Diamond, sistem kondisi faktor sumber daya. Yang pertama, sumber daya alam lahan yang cocok untuk menanam gandum yaitu lahan kering, daratan tinggi 800 mdpl, suhu 20-25 derajat Celcius, curah hujan 825 mm per tahun, dan pH tanah 6,8-7,5. Namun beberapa tahun luas lahan mengalami penurunan karena kurangnya program dari pemerintah untuk gandum sehingga petani kurang minat. Benih adalah masalah petani, namun aksesibilitas petani terhadap pupuk tidak mengalami masalah karena pada umumnya petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat membeli pupuk secara kolektif bersama dengan anggota lainnya dalam kelompok tani tersebut. Biaya yang diperlukan antara lain pembelian benih, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja dari pengolahan tanah, penanaman pupuk, dan pemanenan. Bila dilihat dari analisis usaha tani menunjukkan bahwa usaha gandum lokal cukup layak untuk diusahakan karena produktivitas lahan mengalami peningkatan meskipun luas lahan tanaman semakin sedikit, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk terus mengembangkan gandum di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia. Permasalahan SDM yaitu para petani di daerah pengembangan umumnya tidak mau menanam gandum jika tidak diberi bantuan oleh pemerintah dan jika tidak ada jaminan pasar yang pasti, serta midase pertanian dan masyarakat yang menganggap gandum tidak dapat ditanam di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya ilmu, pengetahuan dan teknologi, yaitu lembaga penelitian antara lain Bank Pertanian dan Badan Tenaga Atom Nasional, perguruan tinggi, serta sumber iptek lainnya. Yang keempat, sumber daya modal. Modal kegiatan ini berasal dari modal sendiri dan pembiayaan dari pemerintah, APBN dan APBD. Pemodalannya sangat terbatas karena belum ada lembaga permodalan secara khusus memberikan pinjaman modal kepada petani. Yang kelima, sumber daya infrastruktur yaitu transportasi jalan, pasar, listrik, dan alat komunikasi yang bisa dikatakan cukup baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu kondisi pemerintah, di mana kondisi pemerintah ini diantaranya yaitu komposisi domestik,
jumlah permintaan, dan pola pertumbuhan. Adapun industri terkait dan pendukung yaitu industri pemasok dan bahan baku oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dan UKSW. Kemudian industri pemasaran yang pada umumnya dijual langsung ke konsumen, ke pedagang pengumpul, ke pengolah, dan bahkan bekerja sama dengan pusat studi gandum. Selanjutnya yaitu industri pengolahan. Adapun yang kedua yaitu industri pendukung lainnya, diantaranya yaitu industri makanan, industri pakan ternak, dan industri jamur. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, struktur persaingan dan strategi. Struktur pasar gandum berbentuk oligopoli karena adanya segelintir importir gandum yang menguasai pasar gandum dalam negeri. Akibatnya, produsen gandum lokal kesulitan memanfaatkan pasar tersebut. Pengembangan gandum lokal juga masih dalam tahap permulaan. Untuk strategi pempublikasiannya pada masyarakat, promosi tersebut sangat didukung oleh pemerintah, yaitu dengan penanaman perdana di kebun Sularan Kopeng Salatiga yang diikuti oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Kemudian peran pemerintah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam rangka mendukung perkembangan agribisnis gandum secara terintegrasi dan terkoordinasi antara instansi terkait, mulai dari hulu hingga hilir, dan juga peran dalam pembiayaan kegiatan usaha tani gandum. Selanjutnya yaitu peran kesempatan. Peran kesempatan ini melalui Counterpart Fund Second Continuing Program atau CFSKR, bantuan dari Japan's Grain Aid, di mana faktor kesempatan ini mendorong peningkatan gandum dalam negeri. Dengan hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa komponen utama berkaitan dengan komponen penunjang, baik itu bersifat saling mendukung maupun tidak saling mendukung. Yang pertama yaitu keterkaitan antara pesaing, struktur, dan strategi dengan kondisi faktor sumber daya, yaitu dikarenakan dengan kondisi faktor sumber daya dikarenakan banyaknya promosi dan sosialisasi sebagai strategi promosi untuk mengenalkan gandum lokal. Yang kedua yaitu keterkaitan antara faktor sumber daya dengan industri terkait dan industri pendukung, yaitu pengolahan belum dapat menjamin pasar bagi petani. Hal ini mengakibatkan petani itu kurang minat. Namun di sisi lain, industri pemasaran dan industri pengolahan itu mau menjamin pasar asalkan petani itu dapat mempromosikan gandum secara kontinu. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara kondisi permintaan dengan industri terkait dan industri pendukung, yaitu di mana mengimpor bahan baku dari negara lain untuk memenuhi permintaan domestik. Yang keempat yaitu keterkaitan antara kondisi permintaan dengan industri terkait dan industri pendukung yang tidak saling mendukung, di mana kondisi permintaan yang terus meningkat menyebabkan pengimpor bahan baku dari luar negeri. Terus yang kelima yaitu keterkaitan antara komponen industri terkait dengan industri pendukung dengan persaingan dan struktur dan strategi yang tidak saling mendukung dalam pengolahan gandum seluruh bahan baku dari impor, sehingga gandum lokal itu menghadapi persaingan sulit untuk memperoleh pasar. Yang keenam yaitu keterkaitan antara kondisi permintaan dengan persaingan struktur dan strategi, di mana kondisi permintaan ini dengan persaingan itu tidak saling mendukung karena tren konsumsi
gandum dalam negeri meningkat, namun justru mengakibatkan Indonesia terus mengimpor. Yang ketujuh yaitu keterkaitan antara kondisi faktor sumber daya dengan kondisi permintaan yang tidak saling mendukung, karena faktor sumber daya belum mampu memenuhi permintaan domestik, sedangkan permintaannya terus meningkat. Yang kesembilan yaitu keterkaitan antara komponen penunjang dengan komponen utama. Yang pertama, peran pemerintah mendukung semua komponen melalui kebijakan-kebijakan program yang dilakukan, yaitu melalui program pengembangan agribisnis, gandum lokal, dan kebijakan pembiayaan melalui dana APBN dan APBD. Yang kedua yaitu peran kesempatan dengan kondisi sumber daya, di mana komponen penunjang hanya memiliki keterkaitan dengan kondisi faktor sumber daya. Faktor kesempatan ini berupa CFSKR yang mendukung faktor sumber daya, di mana adanya peningkatan luas penanaman, bantuan permodalan, serta meningkatkan produksi. Materi selanjutnya yaitu strategi peningkatan daya saing agribisnis gandum lokal melalui rancangan arsitektur strategi, di mana rancangan ini merupakan peta strategi atau biasa disebut dengan blueprint strategi untuk mencapai sasaran agribisnis gandum lokal pada tahun 2025 mendatang, yaitu terbentuknya desa industri berbasis gandum lokal. Itulah hasil review jurnal kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.